Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawana ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sebab-sebab dibolehkannya seseorang melakukan tayamum untuk menggantikan wudhu ataupun mandi. Oke, jadi sebelumnya kita telah membahas perkara-perkara inti atau masalah-masalah inti di dalam bersuci, yaitu wudhu dan mandi. Sekarang kita akan membahas masalah inti bahkan tiga, istinja, wudhu dan mandi. Sekarang kita akan membahas permasalahan inti yang ketiga, yaitu masuk di dalam maqasidut thaharah ya. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi asbabit tayammum. Asbabut tayammum ats-tsalatsah. Asbabut tayammum tsalatsah. Faqdul ma' wal marad wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Wa ghairul muhtaram sittah wa ghairul muhtaram sittah. Tarikus shalah wazanil muhsan wal murtad wal kafirul harbi wal kalbul aqur wal khinzir. Itu tadi matannya Safinatun Najah. Tayamum itu secara bahasa artinya adalah bermaksud artinya bermaksud. Dan secara syar'i tayamum itu artinya adalah mengusapkan debu ke tangan dan kaki, ke muka dan tangan dengan niat khusus dan syarat-syarat khusus. Untuk sebab-sebab tayamum ini atau sebab-sebab dibolehkannya seseorang melakukan tayamum ini sebenarnya para ulama dalam menyebutkan sebab-sebab ini berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebab-sebab ini ada 7, ada yang menyebutkan 3 seperti dalam kitab Safinatun Najah, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan macam-macam. Tapi intinya tayamum itu dibolehkan karena satu sebab. Sebab ini sebab umum, yang kemudian sebab yang ada 7, 3 ataupun 20 itu semuanya kembali pada sebab yang satu ini, yaitu tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu karena memang secara realitanya tidak bisa digunakan, artinya tidak mampu menggunakan, seperti misalnya memang benar-benar tidak ada air, atau air ada tapi tak mungkin dijangkau, atau sebab tidak mampu menggunakan airnya ini karena alasan syar'i seperti sakit, dingin dan lain-lainnya. Atau dibutuhkan untuk minum dan lain-lainnya. Tapi yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah ini hanya dari 3 sebab, atau bisa dikatakan 4 sebab. Kalau kata Syekh Ba'asin, yang paling pas itu disebutnya adalah 5 sebab, sebagaimana yang disebutkan di kitab Bushrul Karim, ya kan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bushrul Karim. Tapi kalau kita melihat di Nailur Roja itu disebutkan sekitar 4 sebab. Cuman kurang 1 aja ya, yang belum disebutkan di kitab Safinatun Najah ini, kalau dibandingkan dengan yang ada di Bushrul Karim. Yang pertama sebab ini yang disebutkan tadi sebagaimana yang sudah dibaca di matan, yaitu faqdul ma, kehilangan air atau tidak adanya air.
tidak adanya air. Tidak adanya air ini menjadi salah satu sebab di mana seseorang dibolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Walaupun wudhu atau mandi itu tadi sunnah, tetap disunahkan ketika tidak ada air untuk melakukan mandi atau wudhu yang sunnah itu disunahkan untuk melakukan melakukan tayamum. Misalnya seperti apa wudhu yang sunnah, misalnya wudhu sebelum tidur. Wudhu sebelum tidur disunahkan wudhu sebelum tidur, tapi kalau tidak ada air maka disunahkan sebelum tidur itu melakukan tayamum. Demikian juga mandi Jumat, mandi Id, hari raya dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk ketidakadaan air ini, ketidakadaan air ini, keadaan seseorang bisa kita bagi menjadi 3 dan masing-masing mempunyai hukum. Bisa kita bagi menjadi 3 dan masing-masing mempunyai hukum. Artinya 3 hukum ini atau 3 keadaan ini dilihat dari kadar keyakinan seseorang, akan tidak adanya air. Kadar keyakinan seseorang akan tidak adanya air. Maka untuk kadar keyakinan seseorang akan tidak adanya air ini bisa kita bagi menjadi 5. Bisa kita bagi menjadi 5. Yaitu kalau misalnya 100 kalau keyakinan akan adanya air, kita sebut keyakinan akan adanya air. Kalau misalnya keyakinan akan adanya air itu atau keyakinan ketidakadaannya air itu ada misalnya 100%, ya kan, berarti itu dia yakin ada air. Tapi kalau misalnya kadar keyakinannya itu hanya di bawah 100%, itu berarti kalau misalnya di atas 50% itu berarti masuk dhon. Kalau 50% kadar keyakinannya akan ketidakadaannya air itu berarti itu syak. Ya kan, dhon itu artinya prediksi kuat. Kalau syak itu berarti keraguan-raguan. Artinya sama kemungkinan ada dan tidak adanya itu sama kadar keyakinan kita. Kemudian kalau di bawah 50% itu berarti masuk waham. Masuk waham, artinya kemungkinan tidak adanya itu lebih besar daripada kemungkinan adanya. Artinya kalau kemungkinan tidak adanya itu lebih besar berarti dhon. Kalau kemungkinan ada dan tidak adanya itu sama, itu berarti syak. Kalau kemungkinan tidak adanya itu lebih kecil daripada kemungkinan adanya, itu berarti waham. Oke. Dan kalau misalnya kemungkinan ketidakadaannya itu 0, itu berarti kalau misalnya kemungkinan ketidakadaannya itu 0 berarti dia yakin ada. Atau kalau kemungkinan keadaannya air itu 0 berarti dia yakin tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti kita bagi 3 menjadi seperti apa? Kita bagi 3 keadaan ini menjadi yakin ada air, artinya yakin 100% atau yakin tidak ada air. Ini nanti yang boleh. Oke, yakin tidak ada air 100%, atau kemungkinan ada air. Dan kemungkinan ada air itu bisa jadi kemungkinan adanya itu lebih besar, kemungkinan adanya itu atau kemungkinan tidak adanya itu lebih besar, atau kemungkinan ada dan tidak adanya itu sama, ya kan. Jadi itu berarti ada berapa? Ada 3 keadaan dan itu semuanya hukumnya sama dalam satu keadaan. Kemudian keadaan yang ketiga adalah yakin ada air. Oke. Untuk keadaan yang pertama, dia yakin bahwasanya tidak ada air. Keadaan yang pertama, dia yakin bahwasanya air itu tidak ada. Nah, yakin tidak ada air itu bisa dengan apa? Bisa dengan khobar adl, artinya dengan dengan kabar
kabar salah satu orang yang sudah mencari, misalnya dengan kabar satu orang yang sudah mencari, itu menurut Imam Romli itu sudah cukup untuk menjadi landasan keyakinan di sini. Meskipun Imam Ibnu Hajar tidak bisa mengatakan tidak bisa dijadikan landasan, hanya kabar dari satu orang yang terpercaya itu tidak bisa jadi landasan karena itu tidak menyebabkan seseorang itu yakin 100%. Hanya yakin tapi kadar keyakinannya kurang dari 100%. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan itu tidak cukup. Tapi menurut Imam Romli itu kabar satu orang yang terpercaya itu sudah cukup untuk dijadikan landasan bahwasanya yakin tidak ada air. Yakin tidak ada air juga bisa apabila misalnya seseorang ada di tengah padang pasir yang sangat gersang. Di tengah padang pasir yang sangat gersang dan tidak ada tumbuhan di situ dan memang tidak mungkin ada air di situ. Maka itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di Kasyifatus Saja, ya kan, beliau memberikan contoh seperti itu, keadaan yakin tidak adanya air. Oke. Nah, orang yang yakin tidak ada air walaupun dengan kabar satu orang yang terpercaya itu tadi, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Tidak wajib untuk mencari air, dia bisa langsung tayamum. Karena ketika dia yakin bahwasanya air itu tidak ada, maka percuma dia mencari. Dan agama ini tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Selama dia yakin tidak ada air, maka ya sudah, berarti apa? Berarti tidak perlu dicari. Itu keadaan yang pertama. Tapi di sini keyakinannya harus 100% ya. 100% atau ghalabatuddzon menurut Imam Romli. Oke. Keadaan yang kedua ada kemungkinan adanya air itu ada. Kemungkinan ada itu tadi keadaan pertama, artinya tidak perlu mencari. Keadaan yang kedua, kemungkinan adanya air itu ada. Hanya saja kemungkinan tersebut di bawah 100%. Artinya keyakinan kita akan adanya air itu di bawah 100%. Dan di atas 0% tentunya, di atas 0%. Artinya di sini mencakup apa? Mencakup dhon, mencakup syak, dan mencakup waham, ya kan, prediksi kuat, prediksi tidak kuat, dan ragu-ragu yang itu adalah di tengah-tengah. Oke, orang yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, maka dia wajib sebelum melakukan sholat itu wajib sebelum melakukan sholat untuk mencari air. Wajib mencari air walaupun sebelum masuknya waktu. Kalau untuk mencari air itu boleh sebelum masuknya waktu. Tapi kalau misalnya tayamumnya itu sendiri, itu harus setelah masuknya waktu. Oke? Artinya sekarang keadaan yang kedua ini dia harus mencari air. Oke, bagaimana dan mencari air ini tidak mesti dia sendiri. Artinya tidak mesti seseorang itu melakukan sendiri yang namanya pencarian air. Boleh mewakilkan orang lain untuk mencari, atau sekumpulan orang mewakilkan pada salah satu orang untuk mencari air. Artinya menugaskan kepada salah satu orang sebagai wakil dari mereka untuk mencari air. Itu sudah cukup. Artinya tidak harus semua orang itu mencari air. Cukup salah satu saja yang sebagai wakil untuk mencarikan air. Oke, bagaimana caranya mencari air? Oke, para ulama menjelaskan bagaimana mencari air. Yang pertama adalah mencari di tempatnya sendiri. Ya kan, mencari di tempatnya sendiri artinya kalau di rumah ya mencari di rumahnya sendiri. Kalau misalnya di kendaraan berarti mencari di kendaraannya sendiri. Mencari di kendaraannya sendiri. Oke, selanjutnya kalau misalnya belum ketemu di di rumahnya atau di kendaraannya air tersebut belum ketemu, maka dia harus mencari di tetangga-tetangganya atau di rombongan. Kalau misalnya di perjalanan di kendaraan-kendaraan rombongannya, di kendaraan-kendaraan rombongannya. Itu dia harus mencari di tetangganya atau di kendaraan-kendaraan rombongannya apabila ada kemungkinan mereka mempunyai air dan mereka akan memberikan.
Ya kan, ada kemungkinan bahwasanya mereka ada air, dan kemungkinan mereka akan memberikan ketika kita minta ataupun kita beli. Oke, kita minta ataupun kita beli. Tapi kalau misalnya keadaannya ternyata tetangga-tetangga sendiri juga mencari air, keadaannya ternyata rombongan yang lain itu, kendaraan-kendaraan lain itu orang-orangnya juga mencari air, berarti kan tidak ada air di tempat mereka, atau mereka dikenal pelit, tidak akan mengeluarkan walaupun kita beli. Nah, maka ketika itu kita tidak perlu untuk mencari ke tetangga-tetangga tersebut ataupun ke rombongan tersebut. Oke. Kalau misalnya sudah mencari seperti itu, kemudian kita perlu Kita perlu melihat ke seluruh arah mata angin, melihat apakah di sana ada air, apakah di sana ada air. Bisa melihat ke apabila misalnya daerahnya itu datar, itu kalau misalnya di tengah perjalanan, di tengah perjalanan, kalau daerahnya datar itu kita bisa melihat dari tempat. Tapi kalau misalnya daerahnya itu ada yang tinggi dan pendek atau perlu ditelusuri lebih jauh, maka dia wajib menelusuri tempat-tempat yang tidak hanya bisa cukup untuk dilihat saja, misalnya ada di balik tembok atau ada di balik balik gunung, atau di balik pohon dan lain-lainnya. Maka dia harus mendatangi tempat tersebut untuk mencari air, dengan syarat kewajiban untuk mendatangi tempat tersebut ini apabila tempat tersebut ini jaraknya 150 meter, yaitu 300 dhira, 150 meter. Kalau lebih dari 150 meter kita tidak wajib untuk mencari sejauh itu, selama kita tidak mempunyai keyakinan bahwasanya air itu ada. Oke, ini keadaan yang kedua. Oke, ketika misalnya sudah tidak mendapatkan air, sudah mencari seperti itu, dan sudah menanyakan tetangga, sudah menanyakan rombongan ketika di dalam perjalanan, dan sudah menawarkan mereka, bahkan kita perlu untuk mengumumkan siapa yang menjual air, menjual air untuk wudhu. Ya kan, siapa yang menjual air kepada saya untuk wudhu, ya kan, artinya tidak cukup siapa yang punya air saja, karena bisa jadi orang tidak mau mengaku karena dia tidak mau membagikan airnya begitu saja, dia pengen menjualnya. Maka kita perlu menanyakan siapa yang menjual air tersebut. Oke, supaya orang yang memang bermaksud untuk menjualnya itu mengatakan bahwasanya dia mempunyai air untuk dijual. Dan apabila harga air tersebut wajar, sesuai dengan tempat dan waktu, maka kita wajib membeli kalau misalnya kita ada uang yang cukup atau uang yang lebih dari kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya kita tidak ada uang yang lebih dari kebutuhan kita, atau harganya itu tidak wajar dilihat dari waktu dan tempatnya, harganya tidak wajar, maka kita tidak wajib membeli air tersebut walaupun kita ada uang, gitu kan. Walaupun uangnya itu lebih, itu kita tidak mempunyai kewajiban untuk membeli air tersebut, dan kita boleh saja untuk melakukan tayamum, ya kan. Tapi bukan berarti dilarang untuk membeli air tersebut, boleh saja, tapi tidak wajib seperti itu. Oke, itu keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah apabila kita yakin bahwasanya air itu ada. Kita yakin bahwasanya air itu ada. Nah, ketika kita yakin bahwasanya air itu ada, maka tentu kalau tadi kita ragu air itu ada, itu aja kita wajib mencari, apalagi kalau misalnya kita yakin bahwasanya air itu ada. Nah, berarti lebih wajib lagi
Nah, bahkan kalau tadi ketika dalam keadaan ragu, kita itu hanya diwajibkan mencari air sebatas jarak 150 meter saja. Tapi ketika kita yakin bahwasanya air itu ada, yang mana ini adalah keadaan ketiga, kita yakin bahwasanya air itu ada, maka kita wajib mencari air tersebut atau mendatangi air tersebut walaupun jaraknya sampai 4,5 kilometer, yaitu 1,5 mil, ya kan, mil zaman dulu ya, bukan mil zaman sekarang, atau 9.000 dirok, ya kan. Para ulama mengukurnya 4,5 kilometer, 4,5 kilometer. Kalau kita misalnya yakin bahwasanya ada air pada jarak tersebut, maka kita wajib mendatanginya atau kita wajib mendatanginya atau kita wajib mencari air tersebut. Tapi kalau misalnya di atas kita yakin bahwasanya air itu ada tapi jaraknya di atas 4,5 meter, di atas 4,5 meter, maka kita tidak wajib untuk mencari air atau untuk mencari air tersebut yang ada di jarak lebih dari 4,5 meter. Oke, 4,5 kilometer. Kenapa 4,5 kilometer? Karena 4,5 kilometer ini yang biasa ditempuh oleh seseorang zaman dulu untuk mencari kayu bakar. Yang mana kayu bakar ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk masak. Logikanya kalau 4,5 kilometer itu ditempuh untuk perkara dunia, maka untuk perkara akhirat itu lebih utama, ya kan. Artinya kalau kita menyanggupkan diri untuk menempuh jarak tersebut untuk mencari kayu bakar untuk masak dan makan, maka menempuh jarak tersebut untuk ibadah kita itu lebih utama, karena ibadah kita berkaitan dengan keuntungan kita nanti di akhirat. Itu logikanya seperti itu. Nah, tapi kalau lebih dari 4,5 kilometer maka tidak wajib ya, tidak wajib untuk mencari. Kemudian kewajiban untuk mencari kewajiban untuk mencari air ini, ada syaratnya. Artinya disyaratkan untuk kita wajib mencari air ini, itu disyaratkan kita harus aman dari diri kita, ya kan. Kita harus aman dari nyawa kita. Nyawa kita harus aman. Artinya ketika kita mencari air tersebut, nyawa kita tidak terancam, ya kan. Anggota tubuh kita tidak terancam hilang. Kemudian manfaat dari anggota tubuh kita juga tidak terancam hilang. Kemudian kehormatan kita juga tidak terancam terhinakan. Kemudian juga harta kita tidak terancam hilang, termasuk kepemilikan kita, ikhtisosat kita, seperti barang-barang najis yang kita miliki, seperti anjing yang terpelajar. Anjing penjaga, atau misalnya pupuk yang terbuat dari kotoran, itu kan semuanya barang najis. Barang najis itu di dalam agama kita tidak bisa dimiliki, tetapi bisa dikuasai, kan seperti itu. Maka itu bukan harta, tidak disebut harta, tapi biasa disebut dengan ikhtisos. Walaupun ikhtisos tersebut punya orang lain, kalau kita takut hilang maka kita tidak wajib mencari air tersebut. Oke, demikian juga kita tidak terancam untuk ditinggal oleh rombongan kalau misalnya di dalam perjalanan, dan juga tidak terancam keluar waktu sholat. Kalau misalnya gara-gara kita mencari air untuk wudhu atau untuk mandi, kemudian waktu sholat itu menjadi keluar, atau kita jadi sholatnya di luar waktu, maka kita tidak wajib untuk mencari air tersebut, dan kita harus melakukan sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, kecuali kalau misalnya kita yakin bahwasanya air itu ada
di apa namanya hadul ada di jarak 150 meter atau bahkan sampai jarak 4,5 km. Maka kalau misalnya air itu ada di jarak 4,5 meter ke bawah, ya kan, 4,5 meter 4,5 kilometer ke bawah, maka di sini tidak disyaratkan untuk aman dari untuk aman dari barang-barang yang najis itu tadi, seperti anjing dan misalnya seperti barang-barang najis seperti pupuk yang dari kotoran misalnya, itu tidak wajib aman. Artinya walaupun kita takut barang-barang tersebut hilang, kita juga tetap wajib mencari air tersebut. Demikian juga kita tetap wajib mencari air tersebut walaupun takut kehilangan atau terancam kehilangan harta yang perlu dikeluarkan untuk mencari air tersebut. Seperti misalnya untuk menuju ke jarak sana saya perlu kendaraan, ya kan, saya perlu kendaraan untuk membayar menyewa kendaraan dan mengeluarkan duit untuk menyewa kendaraan ini. Maka dia wajib mengeluarkan duit ini dengan syarat dengan syarat dapat airnya itu gratis, atau airnya itu memang kita perlu mengeluarkan duit itu atau harta tersebut untuk membeli air itu dengan harga yang wajar, ya kan. Untuk membeli air itu dengan harga yang wajar, maka kita wajib membeli air tersebut apabila dia ada di jarak 4,5 meter ke bawah, 4,5 kilometer ke bawah, ya kan. Tapi kalau misalnya kita harus mengeluarkan biaya kendaraan dan biaya beli air, maka kita dalam keadaan seperti ini tidak wajib mengeluarkan biaya tersebut. Artinya tidak wajib mengeluarkan biaya tersebut. Nah, dan kalau misalnya air tersebut kita yakin bahwasannya air tersebut ada di jarak 150 meter, apabila air tersebut ada di jarak 150 meter, maka kita wajib mencari air tersebut walaupun menyebabkan kita sholat setelah waktu itu habis. Walaupun kita akan melaksanakan sholat setelah waktu itu habis. Artinya di sini syarat aman dari keluarnya waktu sholat itu tidak disyaratkan apabila kita yakin air itu ada di jarak 150 meter. Oke, seperti itu. Nah, itu sebab yang pertama. Itu sebab yang pertama yang dibolehkan sebab yang menyebabkan seseorang itu dibolehkan untuk melakukan tayamum, Sebab yang kedua adalah sakit. Sebab yang kedua adalah al-marad, sakit. Oke, kemudian di sini kita akan jelaskan bahwasanya sakit yang dibolehkan seseorang untuk tayamum itu bukan sembarang sakit, bukan semua sakit, tetapi ada sakit-sakit yang mana apabila seseorang itu menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi, maka akan menimbulkan bahaya pada siapa? Pada orang yang akan menggunakan air ini. Maka dalam keadaan tersebut seseorang boleh menggunakan air. Oke, sakit yang seperti apa? Nah, sakit yang terjadi atau yang akan terjadi. Yang seseorang boleh tayamum apabila jika dia menggunakan air itu dia takut apabila dia menggunakan air itu akan terjadi hilangnya nyawa, artinya akan mati misalnya karena dia mempunyai penyakit tertentu yang tidak boleh terkena air, atau hilang manfaat anggota tubuhnya, atau sakitnya itu tambah lama sembuhnya, ya kan, tambah lama sembuhnya, yang mana tambah lama sembuhnya itu tidak mampu dia tahan kalau misalnya sembuhnya itu sakitnya itu selama itu,
atau bertambah sakitnya, ya kan, misalnya bertambah tempatnya atau bertambah rasanya, yang mana bertambahnya sakit tersebut menyebabkan dia tidak mampu untuk menahan bertambahnya sakit tersebut, atau menyebabkan cacat, artinya cacat pada kulit seseorang, ya kan, menyebabkan cacat pada kulitnya dia apabila dia menggunakan air, dengan syarat apabila cacat tersebut akan muncul di bagian tubuh yang biasa terlihat seperti wajah, leher, tangan, lengan, kemudian betis, kaki, ya kan. Apabila menggunakan air itu akan menyebabkan terjadinya cacat pada kulitnya. Seperti apa cacat pada kulit itu? Misalnya yang tadinya putih menjadi hitam, kemudian yang tadinya hitam menjadi putih, atau kemudian jadi mengkerut, atau kemudian menjadi lembek dan lain-lainnya semua, atau kemudian bisa menimbulkan lubang, atau bisa menimbulkan ada daging baru yang tumbuh. Nah, itu semua kan akan menyebabkan penampilan kita menjadi buruk, ya kan, apabila terjadi pada bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat. Artinya kalau misalnya terjadi di bagian dalam tubuh yang tidak biasa terlihat, itu tidak menjadi penyebab seseorang boleh melakukan tayamum. Oke, jadi itu penyakit-penyakit yang mana seseorang itu penyakit atau bahaya-bahaya yang terjadi, apabila orang menggunakan air itu bahaya tersebut akan terjadi, maka seseorang boleh untuk melakukan tayamum. Oke, boleh melakukan yang tayamum. Dan kemungkinan terjadinya bahaya itu bisa dengan kabar dokter atau bisa dengan percobaan atau pengalaman sendiri. Oke, nah, tapi di sini apabila untuk masalah tayamum ini, untuk masalah kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya itu tadi bisa kita yakin, maka yakin akan terjadi apabila yakin 100% akan terjadi apabila kita menggunakan air, atau di bawah yakin, artinya di bawah 100%. Ya kan, antara 99 sampai 50% kemungkinan terjadinya bahaya tersebut, maka kita tetap boleh menggunakan air. Tapi kalau misalnya kemungkinan terjadinya tersebut, kadar keyakinan kita akan kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya tersebut itu di bawah 50%, di sini ada perbedaan antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh tayamum, ya kan, boleh tayamum, tapi nanti sholatnya harus diganti, artinya sholatnya harus dikodok lagi nanti. Dan Imam Romli mengatakan wajib menggunakan air, ya kan, wajib menggunakan air. Artinya kalau misalnya kemungkinannya itu di bawah 50%, kemungkinan terjadinya bahaya-bahaya tadi di bawah 50%, Imam Romli mengatakan wajib menggunakan air. Artinya tidak boleh tayamum, kata Imam Romli. Tapi Imam Ibnu Hajar lebih ringan di sini pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh tayamum tapi nanti sholatnya diganti. Boleh tayamum tapi nanti sholatnya diganti. Oke, kemudian apabila yang sakit itu hanya sebagian badan, ya kan, sebagian badan, dan sebagian badannya lagi itu tidak sakit. Oke, maka dia untuk melakukan mandi dan wudhunya dia perlu bagian badan yang tidak sakit, ya kan, bagian badan yang tidak sakit itu tetap wajib menggunakan air. Bagian badan yang tidak sakit itu tetap wajib menggunakan air, dan bagian yang sakit yang tidak boleh kena air itu, bagian yang sakit yang tidak boleh kena air itu digantikan dengan tayamum, dan tayamumnya kalau misalnya untuk menggantikan mandi, ya kan, misalnya ada dia wajib mandi dan sebagian badannya itu ada yang tidak boleh terkena air, maka dia
caranya bagaimana? Dia harus tayamum dulu untuk menggantikan bagian badan yang tidak boleh kena air. Kemudian setelah tayamum, ya kan, setelah tayamum baru dia membasuh atau memandikan badan yang boleh terkena air, atau dibalik juga boleh. Dibalik artinya membasuh badan yang boleh terkena air dulu, baru setelah itu tayamum boleh. Oke, itu kalau misalnya untuk menggantikan mandi. Kalau untuk menggantikan wudhu, maka tayamumnya itu wajib ketika waktunya membasuh bagian tubuh tersebut. Oke, misalnya bagian yang wajib dibasuh itu artinya apa? Bagian yang ada yang tidak boleh terkena air itu misalnya ada di wajah. Nah, berarti ini adalah bagian tubuh yang pertama yang dibasuh ketika wudhu. Maka dia boleh tayamum dulu untuk menggantikan bagian yang tertutup atau bagian yang sakit. Kemudian baru membasuh dengan air bagian yang tidak sakit. Oke, atau boleh dibalik juga, tapi lebih afdolnya ketika itu tayamum dulu, karena ini adalah wajah adalah bagian tubuh yang pertama yang dibasuh. Tapi kalau misalnya bagian yang wajib, artinya bagian yang bagian yang sakit itu ada di tangan, misalnya bagian yang sakit ada di tangan, berarti kita tidak boleh tayamum dulu. Kita harus membasuh muka dulu. Oke, harus membasuh muka dulu. Setelah membasuh muka baru tayamum untuk menggantikan yang sakit di bagian tangan, kemudian baru membasuh dengan air bagian tangan yang tidak sakit. Atau membasuh bagian yang tidak sakit dulu baru tayamum juga boleh. Tapi tayamumnya harus setelah membasuh wajah, karena urutannya ada di wajah. Nah, demikian juga apabila ada di kepala, demikian juga apabila ada di kaki. Oke, tapi kalau misalnya ada di dua tempat, sakitnya itu ada di dua tempat, ada di wajah dan ada di tangan, berarti dua kali tayamumnya. Tayamum untuk menggantikan yang di wajah, dan tayamum untuk menggantikan yang di tangan. Oke, itu cara tayamum berwudunya orang yang di sebagian tubuhnya ada sakit yang tidak boleh terkena air. Oke, apabila dia sakit, sakit dan penyakitnya itu ditutup imma dengan perban atau dengan gips atau dengan apapun, yang jelas penyakitnya itu ada penutupnya. Nah, maka di sini kita lihat apabila bagian yang tertutup tersebut atau bagian yang sakit itu bisa boleh untuk terkena air, artinya tidak ada masalah dengan terkena air. Misalnya seperti orang patah tulang, kan tidak ada hubungannya dengan kena air ataupun tidak kena air. Maka di sini dia wajib untuk membuka penutup tersebut. Supaya dia bisa melakukan wudhu ataupun mandi secara sempurna. Bisa melakukan mandi secara sempurna. Tapi apabila membuka penutup tersebut itu menyulitkan bagi dia, apalagi kalau misalnya dalam artian menyulitkan bagi dia di sini, apabila dibuka penutup tersebut akan menyebabkan bahaya-bahaya yang kita sebut tadi itu. Ya kan, bahaya-bahaya yang kita sebut tadi itu. Artinya kalau misalnya dibuka akan menyebabkan bahaya-bahaya yang kita sebutkan tadi itu, yaitu terancam nyawanya, terancam kehilangan manfaat tubuhnya, terancam kehilangan anggota tubuhnya, terancam kehilangan atau akan menimbulkan cacat pada kulitnya. Maka tidak wajib membuka. Tidak wajib membuka penutup tersebut. Tapi kalau misalnya dan dalam keadaan tidak wajib membuka penutup tersebut, ketika tidak wajib membuka penutup tersebut,
kalau misalnya penutup tersebut tidak hanya menutup bagian yang sakit, tetapi juga menutup bagian yang tidak sakit, ya kan? Misalnya sakitnya cuman segini, tapi yang ditutup satu tangan semuanya. Berarti apa? Berarti yang bagian yang tidak sakit, penutup yang di bagian yang tidak sakit itu harus dibuka. Penutup bagian yang tidak sakit itu harus dibuka apabila juga tidak apabila tidak ditakutkan perkara-perkara yang membahayakan itu tadi. Oke. Nah, dan apabila dan cara wudunya dia nanti bagaimana? Cara wudunya dia nanti dalam keadaan ada penutupnya, maka dia harus harus sama seperti tadi, orang yang orang yang ada sakit dan yang ada tidak sakit. Hanya saja nanti di atas penutup tersebut harus harus diusapkan air di atas penutup tersebut. Di atas penutup tersebut harus diusapkan air. Nah, penutup tersebut harus diusapkan air. Dan apabila misalnya sakit tersebut tidak boleh kena air, tapi boleh kena debu, boleh terkena debu, maka maka penyakit tempat yang sakit tersebut harus diusap dengan debu juga. Oke, harus diusap debu juga apabila tempat sakitnya itu ada di bagian yang diusap ketika tayamum, yaitu muka dan tangan. Oke, muka dan tangan. Kemudian selanjutnya yang mewajibkan seseorang, yang membolehkan seseorang itu untuk untuk tayamum, yang membolehkan seseorang itu tayamum, misalnya apabila dia ada air tetapi dia membutuhkan air itu untuk minum, untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk hewan yang dia miliki, yang mana apabila dia tetap menggunakan air tersebut untuk wudhu, maka akan menyebabkan bahaya-bahaya yang ditakutkan di masalah penyakit tadi itu. Oke, maka ketika itu dia boleh tayamum meskipun ada air tersebut, dengan syarat hewan yang manusia atau hewan tersebut adalah manusia atau hewan yang membutuhkan air tersebut adalah manusia atau hewan yang muhtaram, yang dihormati, yang darahnya tidak dihalalkan, oleh agama. Nah, sama seperti misalnya orang yang mempunyai air dan membutuhkan untuk minum, sama dengan orang yang mempunyai air tapi membutuhkan air itu untuk dijual karena dia butuh uang hasil jualannya itu. Dan apabila uang tersebut dia tidak memiliki uang tersebut, maka ditakutkan bahaya-bahaya yang tadi itu. Nah, atau dia membutuhkan air tersebut untuk mencuci najis, maka didahulukan untuk mencuci najis dan wudhu dan mandinya menggunakan tayamum, ya kan? Nah, kemudian tadi apa saja manusia ataupun hewan yang tidak boleh kita berikan air apabila kita membutuhkan air tersebut untuk tayamum, yaitu yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Sudah lewat 2 waktu, ya kan, waktu jamaknya sudah lewat. Misalnya dia meninggalkan sholat duhur dan sampai sudah mau maghrib dia masih belum melaksanakan, atau dia meninggalkan sholat maghrib dan sampai sudah mau subuh dia belum melaksanakan, maka pemerintah sudah memerintahkan dia dan mengancam dia untuk melakukan sholat dan dia belum sholat, maka ketika itu dia menjadi orang yang tidak terhormat,
sehingga ketika kita mempunyai air dan orang tersebut membutuhkan air, kita tetap wajib menggunakan air tersebut dan kita tidak boleh tayamum. Demikian juga orang yang sudah zani muhson, yaitu siapa? Orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah, ya kan? Dia sudah menikah. Orang yang berzina dia dan dia sudah menikah. Ketika dalam keadaan seperti ini dia menjadi orang yang tidak terhormat, maka kita tidak boleh memberikan air kita dan yang kita butuhkan untuk berwudu ataupun mandi. Demikian juga orang yang murtad, demikian juga orang kafir yang memerangi orang muslim, demikian juga anjing yang galak, ya kan, anjing yang galak. Kemudian juga kemudian juga babi. Jadi enam hewan ini dan manusia dan hewan ini itu yang tidak boleh kita dahulukan untuk kita berikan air, sedangkan kita membutuhkan air tersebut untuk tayamum dan wudu. Nah, mungkin sekian yang akan kita sampaikan pada hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lafu minkum.